Di antara yang menyebutkan ciri sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj ini banyak kisah-kisah yang atau pernyataan-pernyataan yang lemah, tidak berdasar. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu ukuran badannya shibron wa shibron, shibrun wa shibron, wa atwaluhum salasatu ashbar. Ya, wa hun min waladi Adam. Ada yang mengatakan bahwasanya besarnya Ya'juj dan Ma'juj itu cuma sejengkal atau 2 jengkal. Yang paling tinggi di antara mereka 3 jengkal. Ya, berarti apa ini? Manusia tapi kurcaci-kurcaci mungkin yang dimaksudnya. Walau ini kita sebutkan bahwa mereka atau kisah ini atau pernyataan ini adalah pernyataan yang lemah yang tidak berdasar. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis bahwa katakan di sini kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy-sya'r wa la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman sigar al-a'yun zalful anf wa ka'anna wujuhuhum al-mijan al-mutraqah. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian, ini Rasulullah berbicara kepada umatnya, sampai kalian memerangi kaum yang matanya kecil, sipit, ya. Kemudian zalful anf, hidungnya pesek. Kemudian wajahnya wujuhuhum ka'anna wujuhum al-mijanul mutraqah. Wajah mereka itu seperti lebar, wajah mereka itu lebar seperti apa namanya? Seperti mijan, seperti apa kalau perang itu tameng, ya, tameng yang ditempa, ya, lebar. Ini orang apa ini Pak? Mungkin ada yang bilang orang Korea kalau begitu, ya kan? Orang Korea kan gitu ya. Orang Korea kan wajahnya memang lebar. Jadi memang mereka orang Korea itu wajahnya itu sebenarnya aslinya kotak, lebar. Nah, cuma yang kita lihat di artis-artis itu kan mereka sudah operasi plastik. Jadi antara operasi plastik yang mereka lakukan itu adalah apa? Mengikis tulang pipi mereka supaya wajah mereka itu apa istilahnya? Tirus, ya. Nah, ibu-ibu tahu wajahnya tirus. Tapi jangan langsung bilang oh berarti Ya'juj dan Ma'juj ini orang Cina, orang Korea, bukan. Jangan langsung mengklaim seperti itu, bukan, ya. Tidak bisa kita langsung klaim seperti itu. Iya. Baik. Kemudian jumlah mereka, sebagaimana kita sebutkan, jumlah mereka adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan disebutkan ada yang mengatakan bahwa kalau bumi ini dibagi menjadi 6 bagian, 5 bagiannya itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Satunya itu umat manusia selain mereka. Ya, ini juga tidak berdasar sebenarnya. Tapi dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, ya, di hadis tadi, mereka memang betul-betul adalah umat atau kaum yang sangat banyak. Umat kaum yang sangat besar jumlahnya. Nah, maka Ya'juj dan Ma'juj ini disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa mereka itu senantiasa setiap hari berusaha untuk melubangi dinding tersebut. Mereka senantiasa melubangi dinding tersebut, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis atau di dalam hadis Tirmizi tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahfirunahu kulla yaumin hatta idza kadu yakhriqunahu qala alladhi alaihim irji'u fasatakhriqunahu ghadan. Jadi kata Rasulullah SAW, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu berusaha untuk melubangi tembok yang dibangun untuk menghalangi mereka, tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain tadi. Di sini disebutkan hatta idza kadu yahriqunahu, sampai ketika mereka sudah hampir berhasil melubangi sedikit, ya. Sudah hampir melubangi tembok tersebut karena hari sudah sore, ya, maka pemimpin mereka mengatakan irji'u. Kita pulang dulu. Besok kita gali lagi. Nah, kata Rasulullah SAW, fayu'iduhu Allahu ka ashaddi ma kana hatta idza balagha muddatuhum. Nah, dan ternyata ketika besok
mereka datang lagi ke tembok tersebut, Allah sudah kembalikan tembok itu seperti semula lagi. Bahkan lebih keras. Nah, hatta idza balagha muddatuhum wa aradallahu an yab'athahum, sampai ketika sudah datang waktunya, sudah datang waktu untuk mereka keluar, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk membuat mereka keluar, ya. Qala alladzi alaihim, maka berkatalah pemimpin mereka itu. Jadi kan setiap hari begitu. Mereka gali atau mereka coba lubangi sampai ketika sudah hampir lubang mereka pulang. Besok ternyata kembali seperti semula. Mereka begitu lagi, setiap hari seperti itu. Sampai ketika sudah datang waktu yang Allah kehendaki untuk mereka keluar, berkatalah pemimpin yang tadi itu, ya, ketika mereka sudah sementara menggali itu, dia mengatakan irji'u fasatakhriqunahu ghadan insyaallah. Jadi pemimpinnya tadi bilang, kita pulang dulu, ya, sebagaimana hari-hari sebelumnya, kita pulang dulu, besok kalian pasti akan bisa melubanginya. Bedanya pada saat itu dia bilang insyaallah. Sebelumnya tidak pernah bilang insyaallah. Pada saat itu dia bilang insyaallah. Ternyata ya kata Rasulullah SAW, insyaallah wastathna, dia mengecualikan, maksudnya dia melakukan mengucapkan insyaallah. Fayarji'una fasayajidunahu kahyatin hina tarakuhu. Nah, ketika besoknya mereka kembali ke tempat tersebut, ternyata tembok itu tetap, atau tembok itu tidak kembali sebagaimana semula, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tembok tersebut masih tetap sebagaimana bentuknya ketika mereka tinggalkan kemarin. Maksudnya akhirnya lubangnya masih ada. Allah tidak kembalikan seperti semula. Lubangnya masih ada ketika mereka kembali. Ya. Fayakhriqunahu fayakhrujuna 'alan nas. Maka kemudian mereka pun melubanginya, berhasil melubanginya dan keluar dari tempat tersebut, ya. Dan keluar kepada manusia. Nah, hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kemudian juga disebutkan atau dari hadis ini, ya jamaah sekalian, bagaimana luar biasanya insyaallah itu, ya. Insyaallah, bahwa ketika mereka mengatakan insyaallah, ya justru disitulah kemudian lubang tersebut berhasil mereka gali. Ya. Kemudian di hadis yang lain kata Rasulullah SAW, di hadis yang diceritakan oleh Zainab, istri beliau radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsy, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan, ya, bahwa di zaman beliau itu lubang tembok dari yang dibangun Dzulkarnain tadi, tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah lubang sebesar ini. Pada zaman beliau, pada zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, lubangnya sudah begini kata Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, atau Zainab radhiyallahu anha mengatakan bahwa suatu hari dakhala 'alaiha yauman faz'an. Maka suatu hari Rasulullah SAW masuk bertemu dengan Zainab dalam kondisi kaget, ketakutan, ya, khawatir. Maka Nabi SAW mengatakan, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtaraba. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab, celakalah karena ada keburukan, ada suatu kesialan yang sudah mendekat kepada mereka. Futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Tembok Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka mithla hadhihi, seperti ini. Wa khalqa bi asba'ihi al-ilham wallati taliha. Beliau melingkarkan mempertemukan telunjuknya dengan jempol. Beliau mengatakan sudah terbuka sebesar ini. Sebesar ini. Jadi itu 1400 tahun yang lalu. Sekarang kira-kira bagaimana? Jadi tembok tersebut sudah terbuka kata Nabi SAW. Ya, artinya sebentar lagi Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dan berbuat kerusakan dan membinasakan manusia. Nah,
Maka Zainab pun mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Fakultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, kata Zainab, wahai Rasulullah, afanahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa sementara di antara kita itu hidup orang-orang salih, hidup orang-orang yang rajin beribadah, salatnya, puasanya, zakatnya, rajin, orang-orang salih. Maka kata Rasulullah SAW, na'am idza kathural khabath. Iya, kalian akan binasa, kata Rasulullah SAW, walaupun hidup di tengah-tengah kalian itu orang-orang saleh. Kalau apa? Idza kathural khabath, kalau sudah terlalu banyak kemungkaran, perbuatan keji menyebar. Maksudnya apa? Ketika orang-orang saleh itu cuma membatasi kesolihannya untuk dirinya sendiri, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka walaupun mereka orang-orang saleh, di suatu masyarakat ada orang-orang saleh, tapi dia cuma membatasi kesalahannya untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat begitu saja terjadi kemungkaran di depannya, zina, khamar dan seterusnya, biasa saja. Dia lihat itu biasa saja. Saya ibadah urus diri saya sendiri. Kemungkaran dia tidak pernah cegah. Maka disitulah ya, azab akan turun, dan azab tersebut tidak akan kena kepada orang-orang yang zalim saja, yang berdurhaka saja, yang maksiat saja. Tidak. Azab tersebut akan mengena kepada semua manusia yang ada pada waktu itu, baik yang soleh ataupun yang tidak, yang ahli maksiat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jangan, atau kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah, takutlah kepada fitnah, kepada azab, kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkhusus kepada apa? Kepada orang-orang yang zalim di antara kalian. Maksudnya apa? Kena semuanya, mau yang soleh, mau yang zalim, kena semuanya kalau azab sudah turun. Itu ketika apa? Ketika orang soleh cuma membatasi kesolehannya untuk dirinya sendiri saja. Kenapa kayak mau jatuh ya? Ketika orang soleh hanya membatasi kesolehannya untuk dirinya mereka sendiri saja, ya. Maka di sini kita tahu jemaah sekalian bahwa salah satu sebab kita bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kemaksiatan sudah banyak menyebar adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak peduli apa hasilnya, kita amar ma'ruf nahi mungkar, apakah mereka berhenti ataukah tetap melakukan kemaksiatan, yang jelas ketika kita sudah lakukan, maka kita sudah insya Allah mendapatkan sebab keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah kisahkan jemaah sekalian, kisah Bani Israel yang tinggal di pantai, ya kan? Bani Israel yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang melakukan apa-apa pada hari Sabtu, disuruh mereka melakukan apa? Kalasi, hilah. Mereka pasang pukat di hari Jumat, nanti mereka ambil di hari Ahad. Itu tetap melanggar. Maka kemudian ada sekelompok orang dari Bani Israel itu melakukan